Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan pada pertemuan ke-6 materi perkuliahan kimia fisika dengan temanya yaitu adalah fenomena polimorfisme. Tema ini merupakan kelanjutan dari pertemuan kelima sebelumnya, itu tentang kristalografi ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke masih membahas tentang si kristal dan si amorf kemarin itu, tapi ini sekarang adalah salah satu sifatnya atau polimorfismenya gitu ya. Pada kristal, pada zat fisika kimia zat padat itu sudah ada kita dengar istilah polimorfisme. Nah, kali ini akan kita bahas lebih dalam. Oke, kita akan lanjutkan. Sebelum masuk ke polimorfismenya, sekarang kita akan kembali ke dasarnya dulu. Itu yang pertama itu adalah isomorf. Isomorf adalah dua senyawa atau lebih yang membentuk kristal dengan bentuk identik. Isomorf adalah dua senyawa atau lebih yang membentuk kristal dengan bentuk identik. Kalau kita analogikan, ini merupakan kristal kembar ya. Itu bersifat atau istilahnya adalah isomorf. Kristal kembar itu istilahnya adalah isomorf, identik. Senyawa isomorf dapat mengkristal bersama dari suatu larutan membentuk kristal campuran ya. Kembali lagi juga ke dasar bahwa kristal itu bersumber dari proses pendinginan, pengendapan ataupun pemanasan dari larutan ya, zat padat dengan si pelarutnya gitu. Ada solut dan ada solvent ya. Prosesnya itu sudah kita bahas pada fisika kimia dari zat padat. Sekarang kita akan lanjutkan ke apa sih bentukannya gitu, bagaimana terjadinya apa-apa saja istilah dari kristal-kristal yang sudah terbentuk tadi. Yang pertama itu adalah isomorf. Jika ada dua atau lebih kristal senyawa yang membentuk kristal dengan bentuknya yang identik atau hampir sama, itu membentuk suatu kristal campuran. Contohnya di sini adalah krom alum yang berwarna ungu dan potas alum yang tidak berwarna akan mengkristal dari larutannya masing-masing sehingga oktahedra sebagai oktahedra reguler. Oktahedra adalah bentuk dari si kristalnya. Jika satu larutan mengandung keduanya dikristalkan, maka akan terbentuk kristal oktahedra reguler. Akan tetapi, warna kristal bervariasi dari hampir tak berwarna sampai ungu tua, tergantung perbandingan keduanya di dalam larutan. Oke, seperti ini adalah gambar dari kristal krom alum ya. Sangat cantik sekali ya. Sampai dari tidak berwarna sampai ke ungu tua. Jadi gradien warna itu dipengaruhi dari campurannya, variasi campurannya tadi ya. Konsentrasi, variasi campuran. Oke, yang kedua itu adalah polimorf. Yang tadi adalah isomorf jika senyawa membentuk kristal yang identik. Kalau polimorf itu adalah satu senyawa yang membentuk kristal dalam berbagai bentuk. Poli artinya kan banyak ya. Kalau iso itu sama dengan mono, artinya satu, identik, tergantung pada kondisi pertumbuhan kristalnya. Apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan kristal itu adalah temperatur, tekanan, pengotor, dan kecepatan tumbuh dan lain-lainnya ya. Oke, kita sudah bisa dapat 2 poin di sini. Yang pertama itu isomorf, kristal yang identik terbentuk dari 2 atau lebih dari senyawa ya. Kristalnya identik, merupakan kristal campuran dari 2 atau lebih senyawa tadi. Kalau polimorf itu adalah kristal dalam berbagai bentuk ya, dalam berbagai bentuk, artinya dia tidak kembar ya, ada variasinya. Nah, variasinya itu dipengaruhi oleh temperatur, tekanan, pengotor, kecepatan tumbuh, dan lain-lainnya. Polimorf dari senyawa yang sama akan memiliki sifat fisik berbeda, seperti density atau BJ-nya, kekerasannya, indeks bias, titik lebur, titik leleh, tekanan uap, kelarutan, laju disolusi, sifat termodinamika dan kinetikanya, bahkan warnanya ya.
Nah, kalau yang si polimorf itu karena dia atas nama identik itu lebih kurang pasti sama. Tapi kalau polimorf itu sudah jelas dia berbeda-beda ya. Seluruh sifat dan fisika kimianya itu akan berbeda antara satu bentuk kristal dengan kristal yang lainnya. Contohnya di sini adalah kalsium karbonat, itu ada 4 ya bentukannya. Kemudian karbon juga ada heksagonal dan reguler. Kemudian silikon dioksida ada kristobalit, diamide dan quartz atau trigonal ya. Oke, nah seperti ini. Dari campuran senyawa atau dari ya suatu larutan yang super jenuh itu akan didapatkan bermacam variasi bentuk dari kristalnya, itu yang disebut dengan polimorf. Oke. Nah, gambaran strukturalnya ya lebih kurang seperti ini ya. Ada yang seragam, tapi di antara yang seragam itu ada seragaman lainnya pula di posisi yang lainnya. Oke. Nah, baru kita masuk ke polimorfisme. Polimorfisme adalah kemampuan suatu senyawa untuk berada dalam beberapa bentuk kristal yang berbeda. Ya, kemampuan. Kalau yang tadi adalah polimorf, bentuk kristal yang berbeda-beda dari campuran suatu senyawa. Kalau polimorfisme, itu adalah kemampuan dari suatu senyawanya untuk berada dalam beberapa bentuk kristal yang berbeda. Merupakan fenomena di mana satu jenis molekul yang sama dapat menyusun diri dalam beberapa bentuk kristal yang berbeda ya. Kalau tadi mono, poli ya, kalau ini seperti heterofit ya, atau istilahnya hewan atau tumbuhan yang dapat berkembang biak sendiri tanpa ada bantuan dari yang jenis atau golongan yang lainnya ya. Dia sendiri dapat menyusun diri dalam berbagai bentuk kristal yang berbeda. Suatu senyawa yang bersifat polimorfisme, maka sifat fisiknya tergantung bentuk dari kristalnya ya. Kembali lagi ke isomorf tadi ya, bentukan kristal dari variasi bentuk kristal dari isomorf itu atau senyawa itu memiliki sifat-sifat densitas, titik didih, titik lembur dan segalanya itu yang berbeda. Nah, untuk si polimorfisme juga akan tergantung pada bentuk kristal yang dihasilkannya. Sifat polimorfisme dapat mengalami perubahan apabila variabel termodinamika ya, variabel termodinamika itu adalah tekanan dan suhunya dimodifikasi ya. Jadi termodinamika masih ingat mungkin di emulsi dan mikroemulsi itu adalah contoh perbedaan dari termodinamika. Kalau emulsi itu termodinamika tidak stabil, kalau mikroemulsi itu sudah stabil ya, karena dipengaruhi oleh tekanan dan suhu dia tetap stabil. Nah, si polimorfisme ini juga dapat mengalami perubahan variabel mengalami perubahan bentuk dari kristalnya apabila tekanan dan suhunya dimodifikasi. Artinya di sini adalah untuk bisa merubah bentukan dari kristal yang terbentuk itu tadi dapat dimodifikasi dari tekanan dan suhunya. Terjadinya polimorfisme dan dampaknya pada padatan disebabkan oleh interaksi intermolekuler ya, intermolekuler seperti yang di sini. Di dalam molekulnya sendiri yang terjadi perubahan ya. Oke, masuk kita ke klasifikasi polimorf. Polimorf itu dikategorikan menjadi 2 subtipe. Yang pertama polimorf sejati berkaitan dengan polimorfisme senyawa murni. Kemudian polimorf semu atau pseudo polimorf disebabkan oleh adanya kristal pelarut yang terjebak di dalam struktur kristal suatu senyawa. Jika pelarut air yang terjebak itu istilahnya adalah hidrat, polimorf hidrat. Jika pelarut organik yang terjebak itu adalah polimorf sulfat ya. Jadi untuk untuk polimorf itu ada 2 subtipe. Polimorf sejati yang memang berasal dari senyawa murni ya, senyawa murni yang memiliki berbagai variasi bentuk kristal. Yang kedua itu adalah polimorf semu, di mana bentukan kristalnya itu timbul akibat adanya zat yang terjebak ya. Di sini adalah air ataupun pelarut organiknya, disebabkan adanya kristal pelarut yang terjebak di dalam struktur kristal suatu senyawa.
Pelarutnya itu dapat bersifat dari air yang disebut dengan hidrat dan organik yang disebut dengan solvat. Ya, itu silakan diulang-ulangi dan dipahami lagi bahwa polimorf yang sejati itu berasal dari senyawanya murni, banyak bentukan kristalnya dari senyawanya itu sendiri, tetapi ada juga yang semu. Semuanya ini terjadi karena adanya kristal pelarut yang terjebak. Nah, kristal pelarut yang terjebak ini ada dua bentuk, bukan dua bentuk tapi dua sumber. Yang pertama sumbernya dari pelarut air, dan yang kedua adalah pelarut organik yang istilahnya itu adalah hidrat untuk air dan solvat untuk organik. Kita akan bahas yang pertama hidrat. Sekitar sepertiga dari seluruh bahan aktif farmasi berbentuk kristal hidrat, ya. Sepertiga dari seluruh bahan aktif farmasi berbentuk kristal hidrat. Molekul air yang kecil dapat dengan mudah dan mengisi ruang yang kosong. Pada sistem kristal hidrat, molekul air akan menempati posisi tertentu dalam kisi kristal dengan membentuk ikatan hidrogen dan atau ikatan kovalen koordinasi dengan molekul bahan obat anhidrat. Nah, jadi jika ditanya yang mana yang keumuman yang lebih banyak terjebaknya itu adalah air, ya, karena dia merupakan pelarut utama untuk hampir dari sepertiga bahan aktif farmasi. Dari kristalnya juga dia berbentuk kristal hidrat. Kristal hidrat artinya ya dari pelarutnya itu dari air, ya. Kemudian untuk kelarutan hidrat, kelarutan bahan aktif farmasi tergantung pada suhu, tekanan dan sifat alami padatannya, hidrat ataupun dia anhidrat, ya. Jadi si solvat tadi itu istilah lainnya adalah anhidrat, ya, bukan air berarti. Sifat kelarutan dari bentukan anhidrat akan lebih mudah larut di dalam air dibandingkan dengan bentuk hidrat. Nah, lihat. Sifat kelarutan dari bentukan anhidrat, bahkan yang organik tadi ya, akan lebih mudah larut di dalam air dibandingkan dengan bentuk hidratnya. Karena bentuk hidrat sudah terdapat interaksi dengan molekul air di dalam kisi kristalnya, sehingga energi bebas yang dilepas pada proses disolusi dari media akan lebih rendah dibandingkan dengan bentuk hidrat. Oke, coba dipahami sekali lagi terlebih dahulu. Hidrat, ya, hidrat itu tadi adalah kristal yang terbentuk dari pelarut air yang terjebak. Tetapi pada kelarutan, kalau logikanya adalah air, dia akan lebih mudah larut dengan air gitu kan, di dalam air juga. Nah, ternyata kondisinya adalah yang bentukan anhidrat atau yang solvat itu yang akan lebih mudah larut di dalam air. Kenapa? Karena dia air dengan air, ya, suka like dissolve like, air ketemu air, jadi dia akan lebih ikatan sesama dia itu sudah jika dia punya 4 tangan atau 8 tangan, tangannya itu lebih kurang 6-nya atau 4-nya itu sudah berikatan dengan molekul air. Dan jika nanti artinya kan sudah kuat itu kekuatannya gitu, ya, pegangannya, karena dia sudah hampir saling berpasangan. Kalau anhidrat kan dia bukan air gitu, ya, sehingga dia akan berlaku juga dissolve like tadi. Kalau di sini adalah organik yang tidak dapat larut di dalam air, sehingga interaksinya atau pada saat dia akan melepaskan dirinya atau energi bebas yang dilepas pada proses disolusi dari media akan lebih rendah dibandingkan dengan bentuk anhidrat, ya. Sehingga anhidrat kan bebas karena dia tidak berikatan dengan air, karena dia ya tidak suka dengan air. Kalau dia hidrat, ya dia akan karena dia suka air, berarti dia akan berikatan dengan sesama dia gitu, ya. Nah, sehingga kuranglah energi bebasnya dibanding dengan yang anhidrat atau yang solvat tadi. Oke, paham ya? Seperti itu. Lanjut kita ke fenomena kelarutan hidratnya ini. Nah, ini ada data dari pengujian yang membandingkan antara profil kelarutan terhadap waktu dari teofilin bentuk hidrat dengan anhidrat pada media dapar fosfat pH 6 pada berbagai suhu. Didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa kelarutan teofilin anhidrat di dalam air lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk hidratnya pada suhu di bawah 60 derajat Celcius. Jadi sudah ada penelitian, ini ibu ambil dari buku buku yang buku referensi yang diambil dari penelitian, ya. Ibu lupa apa namanya, tapi sudah ada ibu tuliskan di kontrak perkuliahan. Ini sumber bukunya apa saja
untuk ketiga materi terakhir kita, yaitu banyak diambil dari sana ya. Oke, lanjut ke laju disolusi. Kalau yang tadi adalah kelarutan, bahwa terbukti memang yang anhidrat lebih cepat larut daripada yang hidratnya. Sekarang laju disolusi. Ingat ya, kelarutan dan disolusi itu akan berbanding lurus ya. Semakin dia mudah larut, semakin dia akan cepat terdisolusi atau melarutnya. Terlarut dia si padatnya tadi di dalam mediumnya. Karena telah didapatkan hasil bahwa kelarutan bentuk anhidrat lebih tinggi daripada bentuk hidrat, maka laju disolusi akan berbanding lurus, di mana bentuk anhidrat memiliki laju disolusi yang lebih cepat pula daripada bentuk hidratnya. Ingat kata kuncinya, kelarutan dengan laju disolusi itu sinergis ya. Apapun bentuk dari kelarutan, hasil untuk laju disolusi itu pasti sama. Lanjut kita ke bioavailabilitas. Bioavailabilitas itu adalah ketersediaan hayati. Nah, ini pada saat dia sudah diabsorpsi dan dia terdistribusi, ya, didistribusikan. Urutannya kan seperti itu ya. Larut, disolusi, dia terdisolusi, kemudian diabsorpsi dan dia akan didistribusikan. Nah, distribusi itu masuknya ke bioavailabilitas. Kelarutan dan laju disolusi yang berbanding lurus untuk bentuk zat aktif yang bersifat hidrat juga memberikan ketersediaan hayati dari zat aktif juga akan lebih banyak dalam bentuk anhidratnya dibandingkan bentuk hidratnya. Juga berbanding lurus ternyata ya untuk bioavailabilitasnya atau ketersediaan hayatinya. Pada percobaan pemberian suspensi oral ampicillin anhidrat dan trihidrat pada anjing dan manusia, didapatkan kadar serum darah lebih tinggi pada bentuk anhidratnya dibandingkan bentuk trihidratnya. Jadi kalau untuk bioavailabilitas itu yang dianalisa adalah serum darahnya, konsentrasi dari suspensi ampicillin tadi ya. Jadi konsentrasi dari ampicillin yang sudah masuk ke dalam darah. Maka Ibu bilang bioavailabilitas itu adalah proses distribusi. Distribusi itu adalah proses akhirnya untuk dia sampai ke kalau di farmakologi itu dijelaskan reseptornya ya, tempat dia akan bekerja memberikan efektivitas ya. Jadi ujung-ujungnya bioavailabilitas itu adalah menyatakan dia efektifnya. Oke, ke stabilitas ya. Kelarutan, disolusi, bioavailabilitas dan stabilitas hidrat. Metronidazol benzoat dapat berada dalam bentuk anhidrat dan monohidrat. Sediaan suspensi yang berisi bentuk monohidrat memberikan stabilitas fisik yang lebih baik ketika disimpan pada suhu sekitar 38 derajat Celcius, sedangkan sediaan suspensi yang berisi bentuk anhidrat memberikan stabilitas fisik yang lebih rendah karena adanya peningkatan tajam ukuran partikel pada saat transisi fasa dari anhidrat ke monohidratnya. Nah, ternyata pada stabilitas itu berbanding terbalik ya. Yang pada stabilitas itu adalah yang bentuk monohidratnya yang memberikan stabilitas fisiknya lebih baik daripada dia yang anhidrat ya. Berarti solusinya jika kelarutan, disolusi dan bioavailabilitas itu seluruhnya baik, ternyata untuk stabilitas itu kebalikannya. Nah, solusinya adalah pada saat memformulasinya ya. Jadi tidak bisa dibuat dalam kalau di sini adalah suspensi ya, tidak bisa dibuat dalam suspensi cair. Berarti kita bisa alihkan dia menjadi bentukan, atau artinya jangan dia dibiarkan lama di dalam larutan karena dia tidak akan stabil jika dia lama dalam medium air, sehingga akan dibuat dalam bentuk sediaan yang lain. Jadi targetnya di sini adalah kita dapat mengetahui bentuk sediaan apa yang tepat untuk bahan obat yang akan kita formulasi. Oke, kita akan lanjut ke solvat. Dari tadi itu tentang hidrat, sekarang solvat. Solvat itu adalah kristal yang terbentuk dari pelarut anorganik yang terjebak. Solvat dapat terbentuk ketika pelarut organik murni atau campuran pelarut digunakan sebagai pelarut untuk mengkristalkan senyawa. Nah, ini adalah beberapa bentuk polimorf dari berbagai senyawa ya. Oke, kita lanjut saja. Oke, untuk yang solvat penjelasannya sampai di sini dulu, nanti kepotong di selanjutnya ya. Apabila kita akan mengkristalkan senyawa yang memiliki polimorf, maka kita harus mengontrol kondisi operasi sedemikian rupa agar kita dapat memperoleh bentuk yang kita inginkan.
apabila kita akan mengkristalkan senyawa yang memiliki polimorf, maka harus diatur kondisi operasinya, itu adalah tekanan dan suhunya tadi. Setelah bentuk yang diinginkan kita peroleh, maka kita perlu menghindari perubahan atau transformasi ke bentuk atau polimorf yang lainnya. Solusinya bagaimana? Dengan cara mengatur sama tekanan dan suhunya tadi. Senyawa yang dapat membentuk polimorf sering berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ini disebut dengan transisi polimorf. Kadang perubahan sedikit temperatur akan menyebabkan perubahan bentuk. Dalam banyak kasus, satu bentuk dari polimorf adalah metastabil, yang berarti bahwa setelah kristalisasi, pada akhirnya bentuk itu akan berubah menjadi bentuk lain yang lebih stabil. Jadi untuk si stabilitas itu ada istilah metastabil dan yang stabil. Metastabil itu hampir ke stabilnya. Nanti dia akan berubah lagi menjadi yang lebih stabil. Transformasi ini dapat berlangsung sangat cepat ataupun sangat lambat, tergantung masing-masing sistem. Pada umumnya transformasi ini berlangsung paling cepat apabila kristal tersuspensi dalam larutan, tersuspensi dalam larutan. Itu akan cepat perubahan dari transformasinya tadi. Makanya Ibu bilang tadi, jika dia bentuk polimorf, itu bentuk sediaan apa yang akan lebih cocok, ya, apakah cair ataupun padat. Jika suatu senyawa memiliki beberapa polimorf dan salah satu polimorf merupakan bentuk yang stabil di dalam temperatur, maka sistem disebut monotropik. Ya, ini kembali lagi diulang, ada istilah enantiotropik dan monotropik. Ini berkaitan ke nanti evaluasi di cahayanya atau untuk mengecek bentukan kristalnya. Jika beberapa polimorf stabil pada temperatur yang berbeda, maka sistem tersebut dinamakan enantiotropik, ya. Yang tadi adalah monotropik yang merupakan bentuk yang stabil di semua temperatur. Tapi ada juga yang stabil pada beberapa temperatur, itu disebut dengan enantiotropik. Dalam sistem enantiotropik, polimorf yang kelarutannya paling kecil adalah yang paling stabil, ya. Kelarutannya yang paling kecil adalah yang paling stabil karena itu berkaitan sama suhu. Suhu akan mempengaruhi dari si kelarutan, ya. Oke, kita akan lanjut ke kristal habit, ya. Kristal habit. Perbedaan penampakan bentuk eksternal atau bentuk luar dari kristal, tetapi struktur internalnya itu sama, ya. Kristal habit itu adalah perbedaan penampakan bentuk eksternal atau bentuk luar dari kristal, tetapi struktur internalnya atau satuan selnya itu sama. Dapat juga menyatakan penampakan luar dari kristal. Jadi secara singkat, kristal habit itu adalah penampakan luar dari kristal. Apa ya kalau di kita itu ciri-ciri fisiknya gitu, ya, itu adalah kristal habitnya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari kristal habit. Yang pertama itu adalah kondisi supersaturasi. Nah, kembali lagi ke istilah dari larutan jenuh. Lewat jenuh itu adalah supersaturasi, ya, lewat jenuh. Kemudian kecepatan pendinginan dan tingkat pengadukan. Karena konsepnya adalah kristal itu bisa terbentuk jika partikelnya itu sudah pelarutnya itu sudah tidak dapat melarutkan lagi dari si partikelnya, sehingga nanti akan dilanjutkan dengan proses pendinginan ataupun pemanasan dan pengadukannya. Yang ketiga itu adalah sifat pelarut yang berkaitan dengan kepolarannya, dan yang keempat itu adalah kosolut, kosolven dan ion asing, ya, adanya pelarut tambahan ataupun zat terlarut tambahannya, dan ada gangguan dari ion asing yang akan mempengaruhi penampakan dari penampakan luar dari kristal. Shape faktor adalah cara matematis untuk menggambarkan geometri dari suatu kristal. Jika ukuran kristal didefinisikan dalam satu dimensi karakterisasi L, maka ada dua macam shape faktor, volume shape faktor dan area shape faktornya, ya. Nah, ini ada beberapa bentuk dari shape faktor. Shape itu kan bentuk dari si kristalnya. Ada yang bentuk sphere, oktahedron, ada yang cube, ada yang prisma gitu, ya. Nah, ini alfa dan betanya, ya. Ini untuk perhitungannya. Kristal habit dipengaruhi oleh struktur internal, kondisi pertumbuhan kristal. Jadi si kristal habit penampakan luar itu juga dipengaruhi oleh struktur internalnya. Walaupun tadi itu adalah terdiri dari satuan sel yang sama, tetapi
satuan sel itu akan mempengaruhi bentukan atau penampakan luarnya. Dan yang kedua itu adalah kondisi pertumbuhan kristal, juga berkaitan dengan si struktur-struktur yang akan bertumbuh ya, kondisi pertumbuhan kristalnya. Oke. Nah, baiklah, sudah selesai untuk seluruh materi pada kondisi dari materi polimorfisme ya. Nanti kita akan tutup di pertemuan ke-7 tentang analisanya lagi ya. Analisa secara in vitronya. Ini kan hitung-hitungannya gitu. Nah, yang akan kita lanjutkan atau di pentingnya lagi atau pada penelitian itu proses pembuktiannya adalah dari analisanya ya. Kita akan nanti bisa pakai SEMK atau mikroskop gitu ya, untuk bisa melihat bentukan dari si kristalnya apa saja. Evaluasi atau cara-cara untuk bisa dapat menganalisa bentukan dari kristal ya, bentuk dalamnya ya, strukturnya tadi, biar lebih jelasnya, bahkan sampai nanti ke molekulnya. Dari situ kita akan ketahuan larut tidak larutnya gitu ya. Gugus fungsi apa yang ada di situ juga bisa kelihatan ya, karena nanti itu juga akan mempengaruhi larut dan tidak larutnya tadi. Oke, terima kasih. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.